Gaya hidup merupakan perilaku konsumtif masyarakat yang membelanjakan barang atau memakai barang-barang produksi tanpa pertimbangan atau memang berlebihan. Di tengah perkembangan masyarakat modern dan globalisasi, gaya hidup lahir dari orang-orang yang ingin menunjukkan dirinya di tengah masyarakat. Orang-orang yang ingin tampil dengan ekspresi yang glamor, dengan memakai barang-barang bermerek, dan dari situlah gaya hidup lahir. Lalu, bagaimana gaya hidup diindustrialisasikan sehingga mendorong kita untuk memenuhinya? Mari kita kupas di interaksi. Manusia dihadapkan pada dua kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi oleh manusia. Setiap orang harus memenuhi tersebut. Mau itu siapa saja, termasuk saya. Kebutuhan pokok itu ya seperti pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mendukung kelanjutan hidup. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder inilah dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi, seperti emas, mobil, dan aksesoris lainnya. Kebutuhan sekunder inilah yang kemudian meluas menjadi gaya hidup yang konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif terjadi ketika seseorang membeli produk tidak lagi pada fungsinya, melainkan pada simbol-simbol yang ditawarkan oleh produk tersebut. Oke, sekarang kita kasih contoh. Seseorang membeli tas, jelas orang tersebut ingin memakai tas dan fungsi dari tas tersebut. Fungsi tas ya jelas untuk memasukkan barang-barang seperti HP, bedak, bahkan barang-barang lainnya yang dibawa sehari-hari. Namun, ketika orang membeli tas dengan merek Hermes dan Louis Vuitton serta merek-merek branded lainnya, apakah orang tersebut ingin membeli tas dan fungsinya? Jelas tidak. Orang tersebut semata-mata ingin membeli nilai yang ditawarkan, bahkan simbol yang ditawarkan oleh produk tersebut. Dengan membeli barang-barang branded seperti Louis Vuitton, Hermes, bahkan barang-barang branded lainnya, orang-orang ketika memakai merek tersebut menganggap bahwa dirinya dan kasta sosialnya berada lebih tinggi di antara yang lain. Atau contoh lainnya, seseorang ingin membeli smartphone. Ya jelas, orang membeli smartphone tersebut ingin fungsi dari smartphone tersebut. Namun, ketika seseorang membeli smartphone dengan harga fantastis, ya dengan harga-harga yang bermerek seperti Apple, Samsung, dan bahkan merek lainnya dengan harga fantastis, itu jelas tidak lagi menginginkan fungsi dari smartphone tersebut. Namun, orang tersebut ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu membeli barang-barang tersebut. Dengan memakai barang tersebut, dirinya lebih pede, dirinya lebih eksis ketimbang orang lain. Ketika produk tidak lagi dibeli menurut fungsinya, maka perilaku konsumtif dan gaya hidup disitulah lahirnya. Oke, warga bumi, ini bukan berarti gaya hidup itu salah, tetapi kita berbicara bagaimana gaya hidup ini diindustrialisasikan dan membuka keran-keran industri terhadap budaya. Industrialisasi membuat gaya hidup seolah-olah harus dipenuhi. Gaya hidup selalu berkaitan dengan upaya menunjukkan dirinya lebih eksis ketimbang orang lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Faktor pola konsumsi terhadap manusia dimanfaatkan oleh produser untuk dikemaskan dan dimasukkan serta dibangun citranya yang lebih tinggi. Produser memanfaatkan pola konsumsi yang ada pada masyarakat dengan membangun nilai-nilai lebih serta citra-citra yang bagus terhadap produk yang ditawarkan. Apalagi mengingat masyarakat Indonesia masih menjadi masyarakat konsumtif terbesar di Asia Tenggara hingga hari ini. Pola konsumsi tersebut yang kemudian membuat masyarakat mengejar sesuatu bukan karena fungsinya, tetapi karena nilai. Produser memanfaatkan itu melalui tampilan iklan. Produser membuat iklan produk tersebut seakan-akan harus dipenuhi dan harus dibeli melalui postingan ya para selebritis, tokoh publik, dan figur-figur lainnya, sehingga masyarakat membeli hal tersebut meskipun itu tidak diperlukan. Hal ini jelas dipengaruhi oleh penayangan-penayangan iklan. Bahkan Dr. Bagong Suyanto dalam buku ekonominya pernah mengatakan,
Iklan memberi sugesti kepada masyarakat. Dengan tampilan iklan, masyarakat dibuat seakan-akan hal yang ditampilkan iklan harus dipenuhi semuanya. Iklan memberi konsumsi dan pandangan serta warna lain terhadap produk yang ditawarkan. Bukankah begitu? Bagaimana pandangan rekan-rekan semua? Menurut John Story dalam bukunya Popular Culture yang mengatakan bahwa seseorang membeli sesuatu bukan lagi pada fungsinya, bukan lagi untuk dinikmati, melainkan untuk mengungkapkan identitasnya. Itu adalah bagian dari masyarakat populer atau budaya pop. Orang-orang yang terperangkap dalam gaya hidup harus menyesuaikan dirinya dengan tuntutan pasar. Apalagi ketika tuntutan pasar tidak sesuai dengan pendapatan ekonominya. Jelas dia dibuat tidak berdaya oleh gaya hidup tersebut. Nah, begitulah gaya hidup diindustrialisasikan dan salah kaprah sikap kita terhadap gaya hidup. Bagaimana menurut warga bumi, gaya hidup dan industrialisasi budaya? Silahkan komen di kolom komentar.